Lihat fokus terhadap pertama Richard Eliezer ini dianggap sebagai alat dari Sambo untuk melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Belum lagi Richard Eliezer sebagai justice kolaborator. Apakah ini dari sisi kuasa hukum kemarin beberapa ahli yang dihadirkan ini sudah cukup membantu nantinya untuk meringankan dakwaan dari Eliezer? Ya, menurut pendapat kami sangat membantu apa yang kami usahakan dalam hal ini ya. Karena seperti yang ahli pidana kami jelaskan kemarin, itu terkait dengan pasal 51 perintah jabatan dan juga pasal 55 KUHP bahwa dia hanyalah alat. Jadi oleh ahli yang diajukan oleh jaksa penuntut umum maupun oleh pihak seberang pun menjelaskan pasal 55 itu bahwa seseorang yang diperintah fungsinya hanya sebagai alat. Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dituntut kepada orang yang diperintah, tetapi kepada orang yang memerintah. Tapi Bang, kalau kita melihat di ahli yang dihadirkan oleh Sambo sebelumnya begitu ya, banyak menyatakan bahwa Eliezer di situ punya kesempatan 1 jam lebih untuk memikirkan apakah dia harus menembak Yosua atau tidak. Sedangkan dikatakan juga bahwa waktu itu Ferdy Sambo menyatakan hajar, tapi Eliezer justru melakukan tembakan berkali-kali. Dan di situ dijadikan mungkin senjata juga begitu ya, untuk menuduh Eliezer sebagai pelakunya juga. Baik, keterangan dari klien kami, Eliezer, adalah di rumah Saguling, dia diminta untuk mengisi magazine. Dia diceritakan tentang rekayasa ini seperti apa. Misalnya ibu ada teriak, mau dilakukan pelecehan oleh almarhum. Kemudian kamu tembak, nanti ada tembak-menembak yang mati Joshua. Itu skenario yang diceritakan oleh Ferdy Sambo kepada Richard Eliezer ketika masih di rumah Saguling, disuruh mengisi magazine. Bahwa itu kemudian disangkal oleh pihak Sambo, yaitu terserah. Artinya ini kan argumentasi hukum ya. Tapi satu hal yang pasti, klien kami setelah dia mengakui bahwa dia yang menembak, itu situasi kejiwaannya itu sangat baik. Dia bisa sangat plong, sangat terbuka menceritakan apa yang dia alami sesungguhnya. Tidak ada beban mental lagi seperti sebelum masa di mana dia harus menjaga rekayasa itu. Itu yang membuat kita lebih mudah dan kita banyak mendapat dukungan publik karena ya pengakuan kejujuran bahwa saya yang tembak. Itu sih. Baik, kalau memang seseorang itu bisa memutuskan, itu kan udah ada contohnya. Ricky Rizal ketika diperintah tidak menembak. Nah, apa bedanya dengan akhirnya dengan ini menarik karena masuk kepada psikologi hukum. Karena itu kami menghadirkan 2 orang psikolog, 1 psikolog forensik, 1 psikolog klinis. Kalau menurut psikolog forensik ya, ada alasan ketika seseorang terkondisikan untuk melakukan sebuah perintah walaupun perintah itu salah. Ada secara psikologis ya. Pertama, yang memberi perintah punya otoritas. Dalam kasus ini jelas Sambo punya otoritas untuk beri perintah. Dan ada jiwa korsa di situ dikatakan oleh psikolog. Itu yang pertama. Yang kedua, itu berseragam atau tidak. Ternyata penelitian psikologi itu seperti itu. Pakai seragam itu memberi pengaruh lebih daripada tidak pakai seragam. Yang ketiga, masalah lingkungannya di mana? Di rumah dinas. Ya, Duren 3 itu kan rumah dinas. Di situ tempat kerjanya Eliezer. Kemudian yang keempat, di ruang yang sama atau tidak? Jelas satu ruang yang sama. Yang kelima, bicara tentang nada atau suara ketika perintah. Woi, cepat kau tembak, cepat kau tembak. Kondisi itu membuat secara psikologi forensik, seseorang pada posisi bawahan terkondisikan untuk melakukan perintah walaupun salah. Walaupun di situ tidak ada ancaman dari versi Sambo ya, tidak ada ancaman dalam arti kalaupun si Eliezer tidak melakukan, tidak akan dibunuh, tidak akan dilakukan hal-hal lainnya begitu, Saya tanggapi kalau soal itu. Eliezer tahu persis kemarahan Ferdy Sambo ketika masih di rumah Saguling. Ketika kejadian di rumah Duren 3, itu kan dia tahu bahwa Ferdy Sambo juga pegang pistol. Jadi ketika dia disuruh tembak, tentu dia mengalami pergolakan batin. Kalau saya tidak tembak, jangan-jangan saya yang ditembak. Jadi dalam situasi seperti itu, dia menembak. Ahli psikologi klinis itu menjelaskan tentang free will. Karena ditanya, tentang manusia itu kan punya free will ya. Apakah ini perlu atau tidak perlu dilakukan? Menurut psikologi klinis yang kami hadirkan, dalam situasi tertekan seperti itu, seseorang dalam hal ini Eliezer, tidak berfungsi lagi yang namanya free will dia.
pada saat-saat ketika momen dia disuruh menembak. Dan itu semua yang kami harapkan akan memberikan masukan kepada majelis yang akan mengambil putusan terkait hal ini.